Selamat malam, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mengawali perenungan malam kita di Senin malam hari ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita minta bimbingan Roh Kudus untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kembali ke hadirat Tuhan, mengucap syukur. Karena pada malam hari ini, kami masih merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal yang boleh kami rasakan, sehingga kami masih diizinkan kembali boleh ada mensyukuri kehidupan kami pada malam hari ini. Kami yang sudah beraktivitas, kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kami yang mungkin menikmati masa tua kami yang mungkin boleh sejenak berhenti dari kegiatan aktivitas kami. Pada saat ini kami mau datang di dalam Tuhan. Pada saat ini kami mau serahkan pergumulan kami, terkhususnya dalam kami mau berdoa untuk perenungan firman di malam hari ini. Bapa, kami manusia yang terbatas. Kami butuh kuasa Tuhan yang penuh dengan kekuasaan itu, yang tidak terbatas bagi kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan mau hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dimeteraikan Tuhan dan mengerti firman Tuhan hari ini. Sehingga kami juga diberikan kesempatan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai hati pikiran kami, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak dipandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat malam. Perenungan kita di malam hari ini masih menyambung dari perenungan kita di pagi tadi. Paulus dengan hikmat Tuhan menyatakan dalam perenungan malam kita hari ini bahwa apa yang dianggap bodoh oleh dunia sebenarnya lebih besar hikmatnya daripada manusia yang mengatakan. Jadi yang bodoh dianggap dunia sebenarnya lebih besar hikmatnya daripada yang mengatakan bodoh tadi. Bodoh ini dalam perenungan tadi sudah dijelaskan bahwa banyak orang yang tidak menerima apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus datang sebagai manusia yang lahir di kandang domba. Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetapi hal itu oleh pengetahuan, oleh akal pikiran nalar manusia yang begitu manusia miliki dengan kecerdasannya, manusia menilai itu sebagai hal yang bodoh. Tetapi hari ini Paulus lewat hikmat Tuhan mengatakan bahwa apa yang bodoh dari dunia sebenarnya lebih besar hikmatnya daripada mereka yang mengatakan bodoh tersebut. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Apa artinya, saudaraku? Artinya, kita sebagai manusia, saya dan juga saudara di rumah yang terbatas, harusnya menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Pesan ini juga disampaikan untuk jemaat Korintus pada pembacaan kita hari ini.
Di ayat yang ke-25 Paulus mengajak, ayo jemaat Korintus untuk kita menoleh ke belakang, melihat diri mereka kembali, khususnya bagi mereka yang telah dipanggil, mereka yang terpanggil, mereka yang memberi diri dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, bahwa mereka dipilih Allah berdasarkan hikmat dan kuasa Allah untuk mempermalukan orang-orang yang dalam tanda kutip berhikmat, yang mengatakan bodoh tadi, dan yang menganggap dirinya kuat. Kata berhikmat ini memiliki bahwa arti hikmat itu dari dirinya sendiri. Hikmat yang asalnya bukan dari Tuhan. Jemaat Korintus dipilih sehingga mereka berada di dalam Kristus, dan ketika dia berada di dalam Kristus mereka boleh membenarkan, mereka boleh menguduskan, dan mereka menerima pengudusan, penebusan dari Tuhan. Dunia ini memang memiliki penilaian sendiri, saudaraku. Menurut ukuran manusia memang terbatas dan banyak kurangnya. Ketika kita mau lebih terhadap segala sesuatu, ternyata dituntut lagi ada yang lebih, ada yang mempunyai potensi lebih unggul lagi. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa ukuran yang Tuhan berikan tidak sama dengan ukuran manusia dalam konteks ukuran duniawi. Apa yang dipandang aneh, dipandang bodoh bagi dunia, justru dipilih Allah untuk mempermalukan mereka yang merasa kuat. Bahkan apa yang tidak dianggap atau tidak berarti justru dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Mengapa hal ini dilakukan Allah, saudaraku? Supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sebab seperti yang tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang laki-laki bernama Bill Gates. Ia terpaksa ditarik keluar dari kandungan ibunya untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Dan luar biasa ternyata ketika dia tarik paksa dalam kandungan ibunya, yang padahal dia belum waktunya lahir, dia masih bernafas. Sekalipun tubuhnya babak belur dan juga mata kanannya terlepas. Bill Gates bisa dikatakan lahir disabilitas, atau dalam kata kasarnya lahir dalam kondisi cacat. Dan baru 4 tahun dia baru bisa berjalan. Mungkin dunia menolaknya, tetapi justru Allah memilih dia untuk melayaninya di pedalaman di Irian Jaya yang penuh dengan tantangan. Selama 35 tahun dia mengabdikan dirinya untuk melayani suku Moni. Dengan hikmat Allah, Bill Gates mampu. Dengan keterbatasannya sebagai orang disabilitas, Bill Gates mampu. Dalam kasih Allah, Bill Gates melakukannya. Dalam keterbatasannya, kasih karunia Allah ini terjadi dalam kehidupannya dan nyata dalam hidup Bill Gates. Ini contoh nyata bagaimana kita harus bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah di dalam diri sendiri. Menganggap diri kuat, menganggap diri hebat, menganggap diri berlebih. Tapi justru Tuhan memakai orang-orang yang dianggap tidak berarti, yang dianggap lemah pun Tuhan pakai, saudaraku. Kita diajarkan dalam arti bukan menyombongkan diri, tetapi bagaimana sebaliknya kita menyadari diri kita sebagai umat percaya yang penuh dengan dosa dan tidak layak ini. Tapi karena ketidaklayakan ini, Tuhan menolong kita, untuk Tuhan memberikan keselamatan hanya karena anugerah Tuhan Yesus semata kepada kita, orang anak-anaknya yang percaya, yang disayangi oleh Tuhan. Tapi dalam keterbatasan kita, kuasa Tuhan yang tidak terbatas nyata dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan Bill Gates, saudaraku. Tuhan mengangkatnya yang penuh keterbatasan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melayani jemaatnya di daerah yang penuh tantangan. Demikian juga dalam konteks pembacaan kita, jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang sudah mampu menghayati keberadaan mereka sebagai jemaat yang berharga di mata Tuhan, sebagai jemaat yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan kini menjadi milik Tuhan, milik Allah. Status mereka adalah umat tebusan Allah, dan inilah yang menjadi dasar bagi mereka bagaimana mereka harusnya bermegah di dalam Tuhan. Status ini juga yang kita pakai, yang ada pada diri kita, dan juga kita memiliki alasan bagaimana kita harus memang bermegah di dalam Tuhan. Apa maksudnya, saudaraku? Bermegah di dalam Tuhan adalah kehidupan kita menjadi bernilai ketika kita diselamatkan hanya karena Kristus. Dengan demikian,
Kita bertanya, masih adakah kita bermegah di luar Kristus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bersama, mari kita introspeksi. Apakah kehidupan kita memang benar tertuju pada Tuhan atau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Kepandaian kita, kehebatan kita, kecakapan kita. Dengan semua pengetahuan yang kita agung-agungkan, kita adalah orang-orang yang bodoh dan buta dalam perkara-perkara Allah. Malam hari ini kita diajak untuk bersama tidak bermegah dalam keadaan diri sendiri, tapi kita bermegah di dalam Tuhan, yaitu mengucap syukur dan mengakui besarnya kasih Allah yang telah memilih dan menyelamatkan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita rendahkan hati, merendahkan diri, sehingga dari mulut kita masing-masing dapat berkata bahwa memang Tuhan Allah lah yang pantas untuk dimuliakan, diagungkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di malam hari ini kami diajarkan untuk bagaimana kita mengintrospeksi bahwa hanyalah Tuhan yang pantas dipuji, dimuliakan. Ketika kami memiliki kecakapan, kepandaian, kepintaran, ajarkan kami untuk tidak menyombongkan itu Tuhan, tapi kami pakai untuk melayani sesama Tuhan. Tapi kami mau mengerti bahwa semua yang kami miliki, kelebihan kami miliki, itu asalnya dari Tuhan. Kami tidak memegahkan diri sendiri, tapi kami bermegah di dalam Tuhan, sehingga apa yang kami miliki itu dapat memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami sebagai orang-orang Kristen yang mau tetap rendah hati, menolong sesama, dengan apa yang kami miliki, dengan kelebihan yang kami miliki. Terima kasih Bapa, ketika malam ini sudah boleh menjadi bagian kami. Ajarkan kami untuk tak mau mengucap syukur. Dalam istirahat malam kami pun kami percaya Tuhan menjaga dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami mau serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.